Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Dengan ditanya Ketua Partai Golkar Setia Novanto, yang juga sekaligus Ketua DPR, ini dampaknya luar biasa. Seperti saya katakan tadi, peristiwa ini pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Dan gonjang-ganjing tentu saja harus terjadi, diinginkan atau tidak diinginkan. Di Partai Golkar misalnya, persoalan yang muncul adalah siapa penggantinya. Apakah PLT yang notabene sudah ditunjuk oleh ketua umumnya yang sekarang, yaitu Idrus Marham, sudah ditunjuk Setia Novanto, ataukah harus munaslup? Dan PLT tentu juga harus dikukuhkan melalui rapat pimpinan nasional. Dan malam ini hampir semua eksponen Golkar yang sudah konfirm tidak bisa hadir karena rapat plenonya masih berlangsung. Dan diantaranya yang ikut rapat Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulinga, dan beliau menyempatkan mampir sebentar sebagai wakil Golkar. Baik Pak Andi, publik kepingin tahu apa yang berlangsung sekarang di DPP Golkar dan apa suasana yang terjadi di sana, dan kemungkinannya jalan apa yang akan ditempuh oleh Partai Golkar. Pasti ada yang menginginkan ketua umum diganti, dan pasti ada yang menginginkan ketua umum tetap bertahan. Sejauh mana petanya? Silakan Mas. Iya, terima kasih Bang Karni. Sampai hari ini rapat masih berlangsung. Saat ini sedang dipending 1 jam. Jadi menghargai undangan Bang Karni, saya hadir kemari. Terima kasih Pak. Temanya tema tentang Partai Golkar. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini langsung saja seperti yang Bang Karni tanyakan, bahwa memang ada perbedaan yang cukup alot antara yang setuju dan yang tidak setuju Pak Setia Novanto untuk diganti, atau dengan istilah cut off positioning antara Pak Novanto dengan Partai Golkar karena kasus hukumnya, dan itu perdebatannya panjang sekali. Yang kedua adalah yang mendorong munaslup dan yang tidak setuju munaslup. Nah kemudian yang setuju PLT Pak Idrus dengan yang tidak setuju. Nah kira suasana rapat 6 jam lebih berputar di situ ya. Dari 219 orang pengurus yang hadir, hampir 40 orang yang mewarnai rapat DPP Partai Golkar, dan kemudian sampai hari ini belum selesai dan sedang terjadi lobby-lobby. Kita pending sejam lobby-lobby. Saya kira ini memang sebagai sebuah tradisi Partai Golkar, bahwa tidak bisa pengambilan keputusan di Partai Golkar itu dilakukan oleh satu pihak ya, dan itu diinstalasi dalam aturan di anggaran dasar Partai Golkar pasal 19, bahwa kepemimpinan Dewan Pimpinan Pusat itu bersifat kolektif. Kenapa itu dilakukan? Itu bagian dari paradigma baru Partai Golkar ketika memang Golkar pernah bersandar pada individu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan dalam waktu dekat atau setidaknya malam ini sudah ada konsensus bersama ya. Saya yakin sekali bahwa perbedaan sengit seperti apapun, perjalanan konflik partai ini cukup panjang, tapi tetap bermuara pada sebuah konsensus bersama pada akhirnya yang insya Allah bisa bermanfaat buat banyak pihak. Baik, artinya ada pihak yang kepingin munaslup dan ada yang kepingin dengan PLT yang ada sekarang.
Kalau menurut anggaran dasar, yang mana yang seharusnya terjadi? Iya, kalau bicara kita punya anggaran dasar, punya peraturan organisasi dan tata kerja. Nah, sebenarnya kalau Golkar ini mau cepat ya, karena begini Pak Karni, posisi Ketua Umum Partai Golkar hari ini itu memang secara psikologis berpengaruh ya terhadap citra partai. Itu nggak bisa dihindari. Nah, itu saya kira hampir banyak kader-kader pengurus berpandangan seperti itu, termasuk saya. Oleh karena itu sebenarnya harus ada langkah-langkah yang diambil, tentunya tanpa dengan tidak bermaksud menghormati ya proses hukum yang sedang berjalan bagi Pak Novanto. Hukum biarlah berjalan. Tadi saya senang sekali yang Bang Karni sitir tadi, bahwa kita nggak mau terjebak pada persoalan-persoalan hukum, karena politik ini kan juga persepsi. Dan apa yang sudah berlangsung selama ini di ruang publik terhadap pemberitaan Partai Golkar itu sedikit banyak berpengaruh terhadap kader-kader kita di daerah-daerah. Nah, tapi kan memang ini harus didudukkan dengan baik, sehingga kalau walaupun saya dalam posisi yang berbeda ya dengan teman-teman yang mempertahankan, tapi saya menyepakati bahwa ada salah satu keluarga besar yang notabene Ketua Umum Partai Golkar lagi kena masalah hukum. Dan oleh karena itu memang kita hati-hati betul supaya tidak ada keriuhan baru di internal partai, dan mudah-mudahan malam ini 1 jam yang saya tinggalkan ke forum ini ada sebuah konsensus bersama dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Jadi berarti walaupun seorang Ketua Umum Partai Golkar katakanlah jadi tersangka dan mungkin juga jadi terdakwa di persidangan, apakah ketua umumnya bisa dipertahankan? Secara formal, yuridis, konstitusi di internal partai bahwa ketua umum itu diangkat dan diberhentikan di Munas. Itu satu sisi. Ya. Nah, tapi di sisi yang lain bahwa Munas bisa dilakukan itu dengan persetujuan 2/3 DPD tingkat 1. Nah, oleh karena itu tadi ada sebagian yang menyarankan bahwa okelah PLT ini diambil sesuai yang dengan dimandatkan oleh Ketua Umum, tapi itu dikasih limitatif untuk mengantarkan ke Munas. Nah, sebelum Munas kita Rapimnas, DPP bersama tingkat 1, dan kemudian nanti 2/3 dari tingkat 1 itu merecognize hasil keputusan itu, kemudian melaksanakan Munas. Dan harapannya memasuki tahun baru ya itu sudah ada komposisi kepengurusan baru Partai Golkar yang definitif. Kenapa? Karena tanggal 8 itu ada pilkada. Kalau pilkada kita sudah pernah punya sejarah ya, terbelah 2, tapi juga masih ikut pilkada karena ada kebijakan politik dari KPU. Tapi kan kalau kita lihat undang-undang Pilpres termasuk pencalonan legislatif itu, yang menandatangani itu sudah kita baca itu aturannya itu, bahwa yang menandatangani itu adalah ketua umum atau sebutan nama lain, misalnya kayak presiden PKS atau ketua Tanfis dan lain-lain. Nah, karena itu ke depan itu perlu ada ketua umum definitif. Nah, ada kawan-kawan tadi yang beranggapan bahwa tunggulah selesai pra peradilan tanggal 30. Nah, kawan-kawan itu beranggapan kasihlah ketua umum ini waktu ya, kalau dia menang seperti putaran pertama di pra peradilan Pak Novanto menang, ya sudah berjalan lagi ya. Kalau dia kalah kemudian teman-teman itu legowo. Tapi itu juga dibikin catatan juga, sebagian kawan-kawan yang lain berpandangan yang berbeda, karena mau menang mau kalah yang kita harus jawab ini adalah persepsi publik, harapan publik ya terhadap Partai Golkar untuk membuat sebuah iklim politik yang lebih baik, lebih punya harapan bagi bangsa dan negara kita. Tidak gaduh kan. Ada sebagian kawan-kawan yang punya rasa malu terhadap itu ya, dan kemudian berpandangan bahwa kalau kita lihat keberadaan ketua umum di DPR juga banyak sekali orang yang mempersoalkan, bahkan ada pejabat tinggi negara yang mengatakan bahwa citra DPR semakin terpuruk karena kasus Pak Setia Novanto. Itu juga menggelitik beberapa teman-teman di dalam. Nah, karena itulah sebenarnya teman-teman itu sebahagian berpikiran untuk melakukan cut off positioning sebenarnya
antara diri Pak Novanto, persoalan hukumnya, dan itu sudah pernah direkomendasikan pada saat tersangka pertama. Ya, sudah dibentuk tim, dan kemudian tapi di pra-peradilan Pak Novanto menang, kemudian hasil rekomendasi tim yang menyarankan Pak Setia Novanto untuk mundur itu tidak pernah dilakukan lagi rapat pleno untuk menetapkan itu. Nah, perbedaan-perbedaan pandangan inilah yang sedang didudukkan di partai. Saya kira kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan termasuk publik juga untuk bisa sabar ya melihat itu dan membuahkan keyakinan bahwa insya Allah apapun yang diputuskan oleh Partai Golkar yang terbaik buat semua. Baik, apakah kalau ketua umum sampai dimasgulkan atau dimundurkan, berarti ketua DPR harus otomatis diganti atau tidak? Iya, kemarin ketua harian memberikan keterangan pers bahwa sebaiknya segera ditarik ya, daripada karena katanya MKD mau rapat dan nanti kalau ada sanksi MKD itu akan juga punya implikasi terhadap partai. Tapi kan di DPR itu punya mekanismenya sendiri mereka itu. Saya kira Pak Fahri lebih tahu ya mekanisme itu, bahwa pengambilan ketua DPR itu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen yang definitif. Nah, ini juga problem ya, karena itulah sebagian besar teman-teman itu mendesak supaya Partai Golkar secara utuh mengambil kesepahaman yang sama, bahwa apa yang terjadi di internal Partai Golkar itu bukan hanya persoalan internal Partai Golkar, tapi juga punya implikasi terhadap lembaga politik negara yang ada, punya implikasi terhadap pandangan publik. Lelah Bang Karni, sebagian teman-teman itu bayangkan ya, berita-berita soal Golkar itu menenggelamkan banyak isu-isu penting di Republik ini. Bahkan penyanderaan ribuan warga di Papua sana itu relatif tertutup dengan isu kalau kita lihat itu. Nah, banyak sebenarnya di internal partai itu yang berpikir supaya ini cepat selesai. Tapi kan lagi-lagi ini politik Bang Karni. Ini politik, banyak orang, banyak kepentingan di situ, sehingga memang dibutuhkan kesabaran untuk saling bisa mencapai mutual understanding di antara kader-kader dan pengurus partai. Jadi dengan kata lain, kalau Pak Setia Novanto itu tidak tanda tangan, itu ketua DPR-nya nggak bisa diganti. Saya kira telaah kita begitu. Nanti bisa dikonfirmasi dengan kawan-kawan yang ada di DPR yang lebih paham tentang peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, terakhir Pak Andi, kalau kita lihat paksi yang terjadi, ada paksi dari Pak Setia Novanto sendiri dalam hari ini sudah jelas lah, Pak Idrus Marham dalam paksi itu, dan mungkin kawan-kawannya yang lain. Lah, paksi yang kepingin Pak Setia Novanto sekarang diberhentikan atau dimunaslupkan, itu pihak mana? Saya lebih mau mengatakannya pihak, bukan orang, Bang Karni. Saya lebih ingin mengatakan adalah sebuah kelompok yang mengusung isu, ya, isu perubahan di partai politik, bukan hanya Partai Golkar, tapi di partai politik. Karena banyak orang yang paham dan sadar di internal, saya kira bukan hanya di Golkar, yang lain juga banyak yang sadar bahwa tingkat kepuasan masyarakat kita, tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap partai politik itu rendah sekali. Oleh karena itu memang harus ada terobosan. Ya tentu karena kita di Golkar, kita berharap Golkar ya menjadi pionir untuk melakukan terobosan itu, untuk melakukan supaya ya kehidupan politik kita jauh lebih baik lah. Dan saya kira kalau kehidupan politik kita lebih baik, hukum kita baik, saya kira yang untung rakyat kita. Baik, dari pemberitaan selama ini terlihat Pak Wakil Presiden begitu gencar kepingin Setia Novanto supaya mundur saja atau supaya ditarik mandatnya. Apakah ini ada satu kubu di belakangnya Pak Wakil Presiden? Iya, saya nggak pernah berkomunikasi sama Pak Yusuf Kalla, dan saya kira banyak juga orang-orang yang tidak berkomunikasi dengan Pak Yusuf Kalla. Tapi pandangannya sama, seperti Bang Karni mengutip Plato tadi, kan Bang Karni juga nggak pernah ketemu Plato.
Bang Karni juga bukan bagian dari konspirasi politik Plato, tapi kan Bang Karni kutip karena apa? Karena ada satu pandangan. Nah, saya kira itu yang penting di Golkar hari ini, yang kita anggap bahwa supaya subjektivitas itu bisa kita reduksi dengan baik pada isu-isu yang kita anggap produktif untuk melakukan perubahan di partai politik. Dan melihatnya lebih objektif gitu. Saya kira harus begitu Bang Karni, kan Bang Karni juga yang ngajarkan di Indonesia Liars Club. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bang Karni. Selamat. Terima kasih. Berapat lagi. Terima kasih sudah menyempatkan diri mampir. Sekarang saya ke pakar komunikasi politik Egy Sujana. Effendi Ghazali. Effendi Ghazali. Saya ya nggak mau sengaja diplesetkan. Terima kasih Datuk Karni Ilyas. Pertama-tama saya harus kali ini mengakui bahwa jangan-jangan nanti apa yang saya sampaikan malam ini yang paling tidak bermutu dari apa yang akan pernah saya sampaikan di Indonesia Lawyers Club, terutama kalau dianalisis dari konteks komunikasinya. Memang banyak hal-hal yang masih belum bisa saya terima begitu ya. Misalnya kita mungkin sudah banyak membahas kasus ini di berbagai media sampai malam ini juga. Ternyata kita tidak menemukan, kalau tadi judulnya setelah Novanto ya, setelah Novanto. Setelah Novanto. Tapi kita masih belum menjawab di mana Novanto itu. Setelah jam 6:10 nggak ketemu dengan pengacaranya, sampai besoknya jam 6:10 lagi ketika pengacaranya diminta datang ke KPK misalnya. Jangan ke kita, pengacaranya pun tidak tahu. Nah, polisi pun tidak tahu. Iya benar. Apalagi jadi, kita. Ya makanya di situ saya tidak berdaya gitu. Nggak gitu. bisa menjelaskan apa-apa lagi. Kecuali saya mau melihat dari konteks, tapi nanti ujungnya saya tutup juga dengan ketidakberdayaan dengan mengatakan melihat analisis nasib yang beda-beda. Misalnya, setelah kejadian itu terjadi, ada perbedaan nasib antara bakpao dan tiang listrik misalnya. Enggak, ini agak penting ya. Betapa misalnya Febri Hendi dan kawan-kawan itu seakan-akan membahas bakpao di ICW ya, ada acaranya. Seakan-akan bakpao itu jadi turun betul harganya sekarang. Seakan-akan ada aksi boykot bakpao misalnya. Sementara tiang listrik itu menjadi begitu luar biasa kan? Jadi pahlawan betul sampai dibawa ke acara kita malam ini ada tiang listriknya. Lalu orang selfie di tiang listrik kan, di foto-foto dengan tiang listriknya di mana-mana gitu ya. Beda betul nasib antara bakpao dengan tiang listrik gara-gara setelah Novanto ini gitu. Nah, juga tadi Pak Roy Suryo ahli airbag itu juga bisa menjelaskan sama kita nasib yang berbeda antara pejabat itu lari, saya nggak tahu, ini hati-hati betul saya yang ngucapinnya ya, nanti dilaporkan oleh pengacara loh ini. Bukan lari ya, kabur sejenak, jadi pejabat kabur sejenak, dengan rakyat kecil kabur sejenak, itu beda. Kalau pejabat kabur sejenak, masih ada ajudannya, bahkan katanya dikawal juga masih boleh gitu ya. Jadi ini beda betul ya. Sama tadi juga disampaikan oleh pengacaranya, beda lagi nasib antara orang kecil yang bikin meme atau meme sosial itu dilaporkan loh. Sudah 32 yang dilaporkan orang kecil. Kalau orang gede mungkin nggak berani dilaporkan. Kalau bikin yang seperti itu. Orang gede nggak bikin meme. Nggak, ada juga, pasti ada. Cuma nggak berani dilaporkan kata Pak pengacara tadi ya. Kemudian menarik juga untuk melihat beda nasib antara rumah sakit misalnya. Ya kan, rumah sakit yang dimasukkan sebelumnya dengan RSCM Kencana kemudian gitu. Apakah betul-betul proses sembuhnya itu begitu cepat? Ataukah ini juga perlu dicari tahu nih kenapa rumah sakit sebelumnya dengan RSCM itu bisa langsung cepat sekali, beda nasibnya lah kurang lebih begitu ya. Dari analisis soal rumah sakit. Kemudian juga beda betul nasib antara Pak Setia Novanto-nya dengan pengacara. Pak Setia Novanto-nya sekarang di KPK walaupun tadi pelayanannya bagus, tapi sekarang tiap sebentar tidur, bangun, tapi sakit betul kelihatannya di komunikasi di televisi itu. Sementara pengacaranya sekarang jadi selebritas.
agak beda betul nasibnya begitu ya. Ini saya cuma karena tidak berdaya, saya mencoba membandingkan beda nasib dengan beda nasib dulu gitu. Nah lalu juga muncul lagi beda nasib yang agak penting, misalnya saya bayangkan kalau misalnya dulu Pak Setia Novanto itu dianjurkan mundur, jadi artinya sesudah kasus Pak Roy Suryo yang bilang, ya bukan saya, nanti diadukan lagi loh itu. Setelah kasus Papa minta saham, kata Pak Roy Suryo, itu mundur, nggak usah maju lagi misalnya, atau beda dengan ketika Papa tabrak tiang gitu ya. Nggak, ini kalau tabrak tiang harus mundur, Datuk Cornelius. Nggak mungkin maju kalau sudah tabrak tiang. Karena kalau tabrak tiang maju terus, kasihan tiangnya itu ya. Jadi habis tabrak tiang, ada nggak beda misalnya kalau mundur setelah Papa minta saham dulu ya dari konteks komunikasinya, atau mundur ya sesudah sekarang, sesudah tabrak tiang listrik misalnya. Kemudian juga beda nasib antara image yang luar biasa kuat, bahwa Pak Setia Novanto ini pasti kuat sekali dulu ya, selalu bisa lolos dari semua masalah, juga bagi-baginya luar biasa baik, dengan nasib pada saat ini yang kurang lebih bisa dijelaskan dalam komunikasi politik sebagai ketika kekuasaan itu sudah mulai agak bergerak dinamis dan mulai lumer begitu. Jadi perbedaan nasib juga. Nah, baru saya masuk ke ketidakberdayaan saya untuk memahami yang agak lebih penting lagi, misalnya jangan-jangan saya berusaha untuk tertawa-tawa ini sambil coba sedikit humor untuk menutupi ketidakberdayaan saya untuk memahami ada berapa pra-peradilan yang misalnya sudah lolos ya, sudah menang, kemudian beda nasibnya antara pra-peradilan yang dikejar lagi oleh KPK dengan yang tidak dikejar lagi oleh KPK misalnya. Ini beda-beda juga nasibnya ternyata. Ini juga perlu diselidiki bersama juga. Kenapa ada pra-peradilan yang sudah misalnya dimenangkan oleh pihak tertentu, kemudian dikejar oleh KPK, dan ada pra-peradilan yang sudah dimenangkan oleh pihak tertentu, tidak dikejar lagi oleh KPK misalnya. Nah, ini juga beda-beda nasib nih. Saya yang tidak berdaya mencoba memahaminya gitu ya. Wah itu rumit. Nah, tapi ada lagi. Ini ya, beda nasib juga misalnya ketika saya berbicara pada saat ini, menurut Rizal Ramli yang ahli itu, dia sudah bicara dari tahun 2013 bahwa negara kita masih terus harus membayar bunga obligasi dari BLBI itu 60 triliun setahun. Itu kalau dibagi 12, 5 triliun sebulan. Kalau dibagi 30 hari, berarti pas kita lagi bicara-bicara ini, negara kita harus bayar kurang lebih 15 miliar per hari. Tapi saya juga membayangkan beda nasib juga antara kasus BLBI dengan kasus EKTP ini gitu ya. Jadi setelah Novanto dalam konteks komunikasi politiknya masih banyak yang harus kita lakukan bersama. Semua tadi ketidakberdayaan saya adalah hal-hal yang harus kita kejar sampai kemudian kita dorong baik KPK maupun semua pihak untuk bisa menyelesaikannya. Nanti saya lihat sini banyak ahli-ahli tata negara dan lain-lain untuk mencoba menjelaskannya, ada Febri Hendri dan lain-lain ya. Kemana kita harus bergerak sudah itu. Nah ini juga ada beda nasib antara judul acara sebetulnya. Tadi waktu undangan kita judulnya Golkar setelah Novanto. Sesudah sampai di sini Golkarnya hilang, tinggal setelah Novanto gitu ya. Ini juga beda nasib juga ini ya. Akhirnya tapi saya jawab aja lah, saya berusaha menjawab gitu ya. Karena memang bisa jadi ada beda nasib juga antara Setia Novanto dengan ketua Golkar lain sebelumnya, yang misalnya pernah kurang lebih mengalami kasus yang sama, cuma waktu itu belum ada media sosial, yang dihadapi bukan KPK begitu ya. Sampai bisa bertahan tuh kasusnya tahun 2002 sampai 2003, kemudian bisa bertahan 98 sampai 2004. Siapa tahu ini ternyata juga bisa bertahan sampai sebegitu rupa. Tapi kalau boleh ditanya, kira-kira usulan kita apa? Sekarang ini seperti tadi, sayangnya teman kita dari Golkar sudah kembali. Kalau ditanya sederhana, setelah Novanto di Golkar itu apa?
Saya agak gampang jawabnya, ada Bank LBP dan ada Pak JK, kurang lebih begitu. Ya, boleh kan jawab gitu kan? Kalau setelah Novanto, ada Bang Luhut dan ada Pak JK, kurang lebih gitu ya. Dan ada beberapa yang lainnya gitu. Namun kalau boleh, sesuai dengan tren saat ini, ada hasil survei di Kompas, kalau nggak salah 1-2 hari lalu, yang terkait dengan pemilihan legislatif selanjutnya. Publik itu sangat mengharapkan tokoh-tokoh yang punya kredibilitas tinggi yang masuk di legislatif kita selanjutnya. Maka dengan demikian bisa muncul harapan, oh ya, pemilih muda nanti juga akan menjadi 30%, pemilih pemula, bahkan untuk pemilih yang berusia muda itu bisa mencapai 55%. Jadi mungkin ada harapan juga bagi kita semua untuk mengharapkan Golkar mencari equilibrium baru, titik keseimbangan baru ya. Mudah-mudahan betul-betul mencari tokoh yang punya kredibilitas tinggi pada saat ini, syukur-syukur dari kalangan muda. Sementara bagi Pak Setia Novanto sekarang ini, bisa nonton nggak Pak ya kalau ini? Oh kalau begitu nggak jadi saya sampaikan kepada Pak Setia Novanto. Ya kan kalau nggak bisa nonton nggak jadi saya sampaikan kepada beliau, tapi lewat pengacara. Oh nanti disampaikan ya, bisa nanti disampaikan. Mudah-mudahan kalau nanti maju ke pra-peradilan, menang ataupun tidak menang di pra-peradilan, usulan saya saat yang paling tepat untuk menyatakan mendorong Munaslup. Jadi hasilnya apapun mendorong Munaslup, lalu dengan demikian dipilihlah sebuah equilibrium baru, keseimbangan baru bagi Partai Golkar untuk menyambut, ya seperti yang tadi kita harapkan setelah Novanto lalu apa. Nah setelah ini terakhir Datuk Garni Ilyas, saya cuma nanti mohon izin mau konsultasi kepada Pak Roy Suryo karena saya juga punya Fortuner tua di rumah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih Datuk Garni Ilyas, terima kasih. Jadi rekomendasi Anda Munaslup? Bukan, Munaslup itu bukan lahir dari saya, juga bukan lahir dari tekanan-tekanan publik, tapi kalau bisa lahir dari Bang Setia Novanto sendiri. Dari Bang Setia. Oh iya, karena dia mengajukan pra-peradilan nanti ya, 30 November, betul Pak? Mungkin akan diputus sampai 7 Desember, tapi dia akan mengatakan apapun hasil pra-peradilan itu, saya sesudah itu meminta supaya dilakukan Munaslup untuk memilih sebuah, wah ini istilah ilmiahnya, equilibrium baru sesuai dengan harapan publik dari berbagai riset yang kemudian akan membuat Partai Golkar bisa menjawab tantangan pemilu legislatif 2019. Karena pada saat ini juga terdapat kebingungan-kebingungan di daerah. Beberapa orang yang ikut pilkada bertanya kepada saya, kami sudah pernah dapat surat tugas ya atau surat rekomendasi, itu kalau ditandatangani oleh tersangka itu berlaku apa enggak ya gitu. Untuk maju pilkada nih maksudnya. Kan maju pilkada kan ada surat tugas atau surat rekomendasi. Itu kalau ditandatangani oleh orang yang sudah tersangka, itu nanti kalau diajukan ke KPUD, itu KPUD-nya nanya nggak? Ini kan tersangka, masa boleh tanda tangan misalnya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti dijawab oleh para ahli hukum, tetapi lebih daripada itu, Pak Setia Novanto pun kita harapkan nanti dengan teman-teman ini, sebetulnya Bapak-bapak ini bisa mendukung Pak Setia Novanto untuk bangkit dengan baik, tetapi ketika Bapak misalnya mulai memilih-milih kata-kata bakpao, luka parah, tiang listrik dan lain-lain itu bisa juga agak sedikit membahayakan Pak Novanto sebetulnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa disampaikan dengan baik dan tapi tidak dilaporkan Pak ya. Terima kasih ya. Tampaknya Sultan Effendi Ghazali ini semakin bijak. Pemirsa, hukum bukanlah hukum bila itu mengabaikan keadilan yang abadi. Maria Lydia Child, pejuang hak asasi wanita Amerika, kita rehat sejenak.